Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana menerapkan daripada routing statik di Protik Router OS. Jadi yang harus kita siapkan adalah router OS yang kita install di VirtualBox. Ya, di sini ada 3, ya, sesuai dengan modul ataupun materi yang sudah saya sampaikan, ya. Jadi untuk topologinya seperti ini ya, topologinya. Jadi di sini ada 3 router, R1, R2 dan R3, ya. Kemudian sudah kita tentukan juga perencanaan IP address-nya. Baik, kita masuk ke router OS yang sudah kita install, ya. Jadi di pertemuan yang sudah saya sampaikan, ya, sudah saya buatkan juga bagaimana cara menginstal Mikrotik di VirtualBox, ya. Jadi silakan dibuat mesin virtual, ya. Untuk routernya di sini ada 3, ya. Ada 3 mesin virtual yang harus diinstal ataupun dipasang. Di sini sudah ada 3 sesuai dengan topologi. Kemudian kita perhatikan di topologinya, ya. Di topologinya untuk router 1 di sini memiliki 2 interface, ya, ataupun 2 adapter, atau bisa dikatakan 2 ether, ya. Kemudian untuk router 2 ini memiliki 3 interface, ya, atau 3 adapter atau 3 ethernet. Sedangkan di router 3 di sini memiliki 2 interface ataupun 2 ether, ya. Jadi untuk router yang memiliki 3 ethernet itu adalah router 2. Nah, untuk perencanaan IP address-nya, ya, ini sudah kita tentukan di sini, ya, sesuai dengan topologi. Nah, di sini ada perencanaan IP address yang harus kita ketahui, ya. Di sini untuk R1, ya. Di sini untuk router 1, header 1 yaitu adalah 12.12.12.1. Kemudian untuk header 2 192.168.1.1. Kemudian untuk router 2, ya, itu header 1-nya 12.12.12.2, ya, 1124. Kemudian untuk header 2, ya, itu 23.23.23.2. Untuk header 3, ya, 192.168.2.1. Kemudian untuk router 3, ya, header 1 itu IP address-nya 23.23.23.3. Untuk header 2 192.168.3.1, ya. Itu. Sebelum kita masuk ke konfigurasi di tiap-tiap router, kita cek dulu, ya, konfigurasi di mesin virtualnya, ya. Kita cek dulu, ya. Nah, kita cek di router 1 di sini masuk ke pengaturan, ya, pengaturan. Kemudian kita masuk ke jaringan, ya, jaringan. Perlu diperhatikan untuk router 1 itu kan memiliki 2 adapter. Jadi nantinya ketiga router ini akan dapat saling berkomunikasi, ya. Dapat saling berkomunikasi dalam jaringan internal, ya, jaringan internal VirtualBox. Maka harus kita setting dulu di sini. Untuk adapter 1 fungsikan adapter jaringannya ini terpasang pada jaringan internal, ya. Kemudian di sini bisa kita berikan nama INTnet 1, ya, seperti ini. Kemudian untuk adapter 2, ya, adapter 2 ini kita fungsikan juga, fungsikan kemudian terpasang pada jaringan internal, ya. Ini kita rubah, ya, jangan disamakan namanya dengan adapter 1. Ini kita berikan nama INTnet 2, ya, seperti itu. Nah, kalau sudah kita oke, ya, kita oke. Kemudian kita masuk ke router 2, ya. Kemudian kita masuk ke pengaturan. Kemudian kita masuk ke jaringan ataupun network. Nah, untuk router 2 itu ada interface, ya. 3 interface yang harus kita aktifkan, ya. Karena dia nanti akan menerima dari
router 1 dan router 3, kemudian yang satu adapter lagi dia akan memberikan IP address ke komputer host ataupun komputer klien. Ini kita lakukan jaringan internal ya, di antena 1 kita fungsikan jaringan internal, di antena 2, kemudian adapter 3 ini kita fungsikan jaringan internal di antena 3. Baik, kalau sudah kita oke, kemudian kita masuk ke konfigurasi adapter di router 3. Kemudian kita masuk ke jaringan adapter 1, fungsikan adapter jaringan terpasang pada jaringan internal, kemudian INTNet 1 atau berapa ini ya. Jadi kita cek dulu nanti ya, kita cek dulu ya. Nah, samakan aja dulu, nggak apa-apa di sini. Internet 1, kemudian adapter 2-nya internet 2 ya. Nanti mungkin ada perubahan untuk adapter 1 dan adapter 2 di router 3 ya. Ini kita urutkan saja, nggak apa-apa ya. Karena kalau kita melihat topologinya ya, kita lihat dulu di sini topologinya ya. Jadi kita fokus dulu di router 2. Nah, router 2 ini untuk adapter 2 ya ataupun ether 2 itu kan IP-nya 23.23.23.2 ya. Berarti ya untuk router 3 ya, router 3 itu yang nantinya akan terhubung dengan router 2 ya sebagai gateway ya, itu kita samakan ya, dimana gateway yang satu network ya dengan router 2 ya, router 3 dan router 2 ini yaitu IP-nya adalah 23.23.23.3. Nah, ini yang harus kita samakan. Nah, kita ngikut aja konfigurasi di router 2 ini ya. Nah, tadi untuk router 2 ya, adapter 2 itu kan INTNet 2. Artinya INT dengan nama INTNet 2 di router 3 ini harus kita samakan ya. Ada pada adapter di mana itu. Semisal untuk adapter 1 gitu kan. Adapter 1 itu IP address-nya 23.23.23.3 ini. Berarti namanya itu harus kita samakan ya dengan router 2 ini. INTNet 2, karena nantinya ya gateway ini akan saling berkomunikasi yang berfungsi untuk gateway ya, penjembatan gitu. Untuk menjembatani agar tiap-tiap router ini dapat saling berkomunikasi. Baik, langsung saja kita rubah ya. Kita rubah saja di sini. Kita cek lagi router 2 di sini. Untuk jaringannya adapter 2 ya. Adapter 2 itu INTNet 2 ya dengan IP address 23.23.23.2 ya. Berarti untuk router 3 ya, router 3 ini kita rubah jaringannya ya. Ya, jadi terserah kita mau pakai yang mana sih sebenarnya ya, biar enak. Untuk adapter 2-nya di sini sudah INTNet 2, adapter 1-nya. Oke ya, udah sama ya. Jadi nanti adapter 2 ini dengan nama INTNet 2 itu nanti akan berkomunikasi dengan adapter 2 dengan nama INTNet 2 di router 2. Jadi yang adapter 1 nanti dia akan terhubung ke host ya, ke host yang menuju ke router 3 ya, seperti itu. Oke, ini sudah benar ya. Oke. Jadi itu dulu ya untuk permulaan ya, sebelum kita masuk ke konfigurasi routing statik ya. Jadi kita harus pahami dulu router mana saja ya yang memiliki 2 adapter ya, dan router yang mana yang harus memiliki 3 adapter ya, seperti itu. Jadi harus kita pahami terlebih dahulu ya sebelum kita masuk ke konfigurasi.
Baik, untuk konfigurasi akan saya lanjutkan di tutorial berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.